Australia tengah menghadapi krisis besar menjelang Piala Dunia, dengan sejumlah pemain kunci mengalami cedera parah yang mengancam partisipasi mereka di turnamen paling bergengsi tersebut. Situasi ini membuat Federasi Sepak Bola Australia, Football Australia, mempertimbangkan opsi untuk mundur dari kompetisi demi menghindari risiko lebih besar bagi tim nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Australia, yang dikenal dengan julukan Socceroos, mengalami pukulan telak akibat cedera yang menimpa para pemain utamanya. Beberapa bintang tim, termasuk Kapten Matthew Ryan, gelandang bertahan Jackson Irvine, dan striker andalan Jamie Maclaren, dikabarkan mengalami cedera serius yang membuat mereka diragukan tampil di Piala Dunia. Matthew Ryan, yang merupakan kiper utama Socceroos, mengalami cedera ligamen lutut dalam pertandingan liga bersama klubnya. Kondisinya diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan yang lama, membuatnya hampir pasti absen di Piala Dunia. Sementara itu, Jackson Irvine mengalami cedera patah tulang kaki dalam laga persahabatan internasional, yang membuatnya dipastikan tidak dapat bermain selama beberapa bulan ke depan. Striker Jamie Maclaren, yang diharapkan menjadi ujung tombak serangan Australia, juga mengalami cedera hamstring yang cukup parah. Cedera ini membuatnya diperkirakan absen dari lapangan hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dengan absennya para pemain kunci ini, kekuatan Australia mengalami penurunan drastis, membuat peluang mereka di Piala Dunia semakin kecil. Melihat kondisi tim yang semakin terpuruk, Football Australia mulai mempertimbangkan kemungkinan mundur dari Piala Dunia. Dalam sebuah pernyataan resmi, Presiden Football Australia, James Johnson, mengungkapkan bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi bisa menjadi pilihan yang logis demi melindungi masa depan tim nasional. Kami sangat prihatin dengan kondisi para pemain kami. Cedera yang menimpa mereka bukan hanya mempengaruhi performa tim, tetapi juga keselamatan mereka dalam jangka panjang. Kami tidak ingin memaksakan tim yang tidak dalam kondisi prima untuk bertanding di level tertinggi dunia. Kami masih mendiskusikan langkah terbaik yang bisa diambil, ujar Johnson. Pelatih kepala timnas Australia, Graham Arnold, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi skuadnya. Ia menekankan bahwa kebugaran dan kesehatan pemain adalah prioritas utama. Arnold mengakui bahwa kehilangan beberapa pemain kunci akan membuat strategi dan persiapan tim menjadi sangat sulit. Kami telah bekerja keras untuk mencapai tahap ini, tetapi pada akhirnya, kami harus berpikir realistis. Jika skuad kami tidak dalam kondisi terbaik, bermain di Piala Dunia bisa menjadi tantangan yang terlalu besar. Kami harus mempertimbangkan semua opsi yang ada, kata Arnold dalam wawancara dengan media lokal. Beberapa pemain yang masih fit juga merasa kecewa dengan situasi ini. Bek veteran Socceroos, Aziz Behich, menyatakan bahwa tim telah melalui perjalanan panjang untuk lolos ke Piala Dunia, dan sangat menyakitkan melihat banyak rekan setimnya mengalami cedera parah. Kami ingin bermain dan berjuang di Piala Dunia, tetapi kami juga harus realistis. Jika terlalu banyak pemain utama yang absen, maka itu akan menjadi pertarungan yang sangat berat, ujar Behich. Mundurnya Australia dari Piala Dunia tentu akan berdampak besar, baik bagi tim itu sendiri maupun bagi kompetisi secara keseluruhan. Australia adalah salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia dan telah menjadi peserta reguler Piala Dunia sejak 2006. Jika mereka benar-benar mundur, FIFA harus mencari solusi, seperti menggantikan Australia dengan tim lain dari zona Asia atau memberikan kemenangan otomatis kepada lawan mereka di babak grup. Di sisi lain, mundurnya Australia juga bisa memengaruhi generasi pemain muda yang bercita-cita tampil di Piala Dunia. Turnamen ini merupakan ajang bagi pemain muda untuk unjuk kemampuan di panggung dunia, dan absennya Australia akan menjadi pukulan bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut. Football Australia masih terus mengevaluasi situasi sebelum mengambil keputusan final. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengadakan pertemuan darurat dengan pihak terkait, termasuk FIFA, untuk membahas kemungkinan mundurnya Australia dari Piala Dunia.
para penggemar sepak bola Australia masih berharap akan adanya keajaiban, seperti pemulihan cepat bagi para pemain cedera atau solusi alternatif yang memungkinkan tim tetap bersaing di turnamen. Namun, dengan waktu yang semakin mepet, keputusan harus segera diambil demi kepentingan jangka panjang tim nasional. Apakah Australia benar-benar akan mundur dari Piala Dunia? Jawabannya masih menjadi misteri, tetapi satu hal yang pasti, situasi ini menjadi salah satu krisis terbesar yang pernah dihadapi sepak bola Australia dalam sejarahnya. Keputusan bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, untuk menolak panggilan timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Hal ini dianggap sebagai tamparan keras bagi Tom Haye, yang baru saja menyatakan komitmennya untuk membela timnas Garuda. Elkan Bagot, yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di Inggris, dikabarkan menolak panggilan timnas dengan alasan yang belum sepenuhnya jelas. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa keputusan ini berkaitan dengan komitmennya terhadap klubnya, sementara pihak lain menilai ada faktor lain yang memengaruhi keputusannya. Situasi ini semakin menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Bagot sebelumnya telah menjadi bagian dari skuad Garuda dalam berbagai turnamen internasional. Sementara itu, Tom Haye, gelandang Almere City, baru saja mengambil keputusan besar dalam karirnya dengan memilih timnas Indonesia sebagai negara yang akan dibelanya. Kehadiran Haye diharapkan dapat memberikan dampak besar di lini tengah skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan pengalaman bermain di level tinggi di Eropa, ia diharapkan menjadi jenderal lapangan tengah yang mampu mengontrol permainan dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Namun, langkah positif Haye ini seolah tidak diikuti oleh Bagot, yang sebelumnya juga diharapkan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan timnas. Penolakan Bagot ini memicu berbagai reaksi, baik dari penggemar maupun pengamat sepak bola. Banyak yang menyayangkan keputusannya, terutama karena ia telah beberapa kali menunjukkan komitmennya dalam membela Garuda di ajang internasional sebelumnya. Ada pula yang berpendapat bahwa keputusan ini merupakan bentuk ketidakyakinan Bagot terhadap prospek timnas Indonesia ke depan. Reaksi dari rekan-rekan setimnya juga menarik untuk ditunggu. Sejumlah pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmanguwen, dan Jai Idzes telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk membela Indonesia. Sikap mereka yang tetap bersedia bermain untuk timnas diharapkan dapat memberikan dorongan bagi Bagot untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Tom Haye sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keputusan Elkan Bagot. Namun, banyak pihak menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi sinyal bahwa tidak semua pemain diaspora memiliki komitmen yang sama terhadap timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi PSSI dan tim pelatih dalam menentukan pemain yang benar-benar siap berjuang untuk Garuda. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, absennya Elkan Bagot tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dalam meramu strategi terbaik untuk timnas Indonesia. Apakah timnas akan mencari pengganti sepadan untuk mengisi lini belakang? Ataukah pintu masih terbuka bagi Bagot jika ia berubah pikiran? Kini, semua mata tertuju pada respons federasi dan langkah selanjutnya dari Elkan Bagot terkait masa depannya bersama timnas Garuda. Situasi ini juga menjadi pelajaran penting bagi penggemar sepak bola Indonesia, bahwa membangun tim nasional yang kuat tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada komitmen dan kebersamaan seluruh elemen tim. Apapun keputusan yang diambil oleh Bagot ke depannya, timnas Indonesia harus tetap fokus dalam membangun skuad yang solid demi meraih prestasi di kancah internasional.